Bab 2004. Pil pencair jiwa. Saat pil dewa masuk ke dalam mulutnya, kekuatan obat yang tak terbatas larut di dalamnya. Tubuh Chen bergetar, kemudian dia terkejut karena dapat merasakan obat itu lewat meridian, tulang, dan kelima organ dalamnya semuanya dilembabkan. Bagaikan tubuh yang kepanasan melompat ke air yang jernih, membuat seluruh tubuhnya terasa segar. Kemudian, ada nafas murni, mengalir ke laut kesadaran. Chen hanya merasa pikirannya jernih dan cerah, awalnya karena kurangnya masa hidup, jejak-jejak kelinglungan dan berat dalam pikirannya semua terhapus karena pil mujarab ini. Pil dewa, pil dewa. Chen sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tercengang, ini sungguh tak bisa dipercaya. Dirinya baru saja selesai berbicara bahwa Eric Qin tidak mungkin memiliki pil dewa. Tapi, Eric Qin mengeluarkan pil dewa dan memberinya sebagian kecil, lalu membuatnya merasa bahwa masa hidup telah meningkat setidaknya 100 tahun setelah dia menelannya. Apa yang diberikan Eric Qin kepada Chen tentu saja merupakan pil dewa tingkat 9 yang dia dapatkan dari lapangan pembunuhan. Benda ini bekerja paling baik untuk orang-orang yang belum pernah menelan pil dewa. Dan sekali ditelan utuh, pil ini dapat memperpanjang masa hidup lebih dari 1000 tahun. Sementara cukup untuk menghindari krisis hidup Chen. Coba pikirkan, bahkan jika kamu merebut masa hidup Darenhu, kamu hanya dapat merebut sebagian dari masa hidupnya, berapa banyak yang akan kamu miliki? Eric Qin mencibir. Lalu dengan pil mujarab ini, jika kamu menelan semuanya, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Dalam sesaat, napas Chen menjadi berat. Pil dewa adalah penguasa langit dan bumi, sesuai dengan pergerakan langit. Merebut sama dengan menentang langit, merebut masa hidup seseorang tentu tidak diperbolehkan oleh pergerakan langit, bahkan jika berhasil, hanya akan mendapatkan sedikit. Tapi, begitu kamu masuk ke partai Jihuo, dan ada sesuatu terjadi, aku tidak bisa menghadapi kakak seperguruan. Chen menggertakkan giginya. Meski pil mujarab berada di depan matanya, dia masih ragu-ragu. Murid dari Master Tang Sekte Lama tidak banyak, tetapi mereka semua terkait satu sama lain. Dia bisa dengan egois menipu Darenhu, tetapi dia tidak ingin menyakiti teman-teman baik ini. Inilah yang ingin kusampaikan kepadamu, mengapa kamu berpikir bahwa jika aku menyelinap ke partai Jihuo, kamu pasti akan mati? Eric Qin berkata dengan ringan, kamu khawatir terlibat, namun apakah aku tidak takut kehilangan nyawaku? Ini. Ekspresi Chen membeku. Begitu dia mendengar bahwa Eric Qin ingin menyelinap ke partai bagian dalam untuk mencari keturunan dari sesepuh, dia tiba-tiba memutuskan apakah Eric Qin boleh pergi atau tidak. Tapi semakin sering dirinya berhubungan dengan Eric Qin, dia semakin menyadari bahwa Eric Qin bukanlah orang yang sembrono, dia juga bijaksana dan teratur. Apakah dia akan menjadi impulsif jika masuk ke partai Jihuo? Pil dewa dapat memperpanjang masa hidupmu. Selama kamu bekerja sama denganku, ini akan menjadi milikmu. Melihat Chen masih ragu-ragu, Eric Qin mengeluarkan pil iblis lain yang memancarkan energi dingin. Ini bernama pil pencair jiwa. Begitu bereaksi, bahkan dalam fase transendensi, langsung berubah menjadi genangan darah hitam. Bahkan jika aku benar-benar tertangkap, dan jika kamu menelan pil ini, tidak ada seorang pun dapat menyelamatkanmu. Setelah kamu mati, bagaimana partai Jihuo menilai bahwa kamu membawaku ke partai Jihuo, dan bukan tubuhmu yang dikendalikan olehku? Apakah tidak ada bukti kematian? Chen berpikir dalam hati. Jika kamu menelan pil ini, tidak ada yang bisa mengendalikan hidup dan matimu. Selama kamu memiliki pikiran, kamu akan mati. Tidak diragukan lagi, hal-hal yang kamu khawatirkan juga bisa lenyap. Selain itu, kamu bertanya kepadaku bagaimana aku tahu tentang rahasia 800 tahun yang lalu. Eric Qin tersenyum sedikit dan berkata,
Sayang sekali aku tidak lahir di tahun itu, dan kamu sangat terkejut. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Namun ada tempat di dunia di mana semua berita disimpan. Aku pergi ke sana dan tahu segalanya tentangmu. Paviliun Sanhai. Kamu bahkan memenuhi syarat untuk pergi ke Paviliun Sanhai. Mata Chen melotot seolah-olah tak percaya. Eric Qin tidak berbicara omong kosong ketika dia melihat ini, dan melemparkan token kepada Chen. Ini benar-benar token Paviliun Sanhai. Chen terdiam. Jika dikatakan bahwa apa yang Eric Qin ungkapkan sebelumnya adalah sifat liciknya, maka saat melihat token Paviliun Sanhai yang asli, muncul berbagai spekulasi mengenai identitas dan latar belakang Eric Qin. Sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan token ini di kultivasi fase transendensi. Dirinya juga melihat token yang sama di tangan Master Guru ratusan tahun yang lalu. Jika Eric Qin memiliki status yang sangat tinggi, dia tidak akan terburu-buru ke partai Jihuo untuk mati. Melihat Chen tidak dalam perlawanan yang sama seperti sebelumnya, Eric Qin mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Jika dia ingin Chen membawanya ke partai Jihuo, maka itu juga harus berdasarkan ketersediaan pihak lain. Partai Jihuo, khususnya partai bagian dalam, memiliki kekuatan campuran dan banyak master. Chen harus mengambil inisiatif untuk membantu, namun tidak boleh memaksakan dirinya. Apalagi sekarang meskipun dia telah menangkap Chen, dia tidak bisa menyiksa orang ini agar tidak meninggalkan jejak dan meningkatkan risiko. Cara terbaik adalah membujuk Chen untuk membiarkannya masuk secara sukarela. Pil Dewa adalah godaan untuk menunjukkan karakter hati-hati dengan imbalan kepercayaan. Token Paviliun Sanhai untuk memberikan kepercayaan pada Chen. Sekarang, Eric Qin hanya perlu menghilangkan keraguan Chen. Bersambung. Bab 2005. Keputusan Chen. Itu juga yang dikhawatirkan Chen, bahwa dia akan mengancam keselamatan Master Guru. Sebenarnya, kamu dapat melihat bahwa aku adalah kultivator toksin dan Master Obat. Tetapi selama untuk memurnikan obat, pil mujarab perlu teknik pengendalian api. Ini juga merupakan teknik inti yang harus dikuasai oleh seorang master memurnikan obat. Basis kultivasimu di fase transendensi, kamu seharusnya memahami ini, kata Eric Qin. Aku mengetahui ini. Chen mengangguk. Sejauh menyangkut teknik pengendalian api, pasti tidak ada yang lebih baik dari partai Jihuo. Eric Qin menjelaskan. Pil racun yang ingin kuperbaiki baru-baru ini membutuhkan teknik pengendalian api yang sangat canggih. Setelah membaca banyak buku kuno, teknik ini hanya dikuasai oleh Master Guru. Hanya Master Guru yang menguasai teknik ini. Chen mengerutkan kening perlahan. Ilmu sihir apa itu? Bisakah kamu ceritakan? Eric Qin tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teknik pengendalian api hanyalah alasan bagi Eric Qin. Lagi pula, dia memiliki mantra suci api abadi. Dalam hal ini, dia tidak kalah dengan partai Jihuo. Tetapi tubuh api sejati Dharmakaya sangat penting. Eric Qin tidak akan memberi tahu Chen. Bahkan jika dia mendapatkannya di partai Jihuo, sebaiknya tidak membiarkan seorang pun tahu. Tetapi agar Chen setuju, dia harus diyakinkan bahwa dia hanya mencari jalan dan tidak akan membahayakan Master Gurunya. Master Guru, lelaki tua yang arogan adalah seorang kultivator dari luar. Dia akhirnya bisa menjadi Master Partai Jihuo. Dan hanya dia memiliki cara yang sangat kuat untuk mengendalikan api. Chen juga tidak ragu ketika melihat Chen tidak menanggapinya. Lagi pula, hubungan antara keduanya hanya saling menguntungkan, dan itu normal bagi Eric Qin untuk tidak memberi tahu. Tapi dengan ini saja, masih sulit bagiku untuk mempercayaimu, kata Chen. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti sedang menipu? Kata Eric Qin.
Master Guru, baik untuk melindungi atau melarang, dikontrol ketat oleh Huo Zong di partai Jihuo. Jika aku ingin menyerang orang-orang itu, aku harus mempertimbangkan juga apakah aku dapat pergi hidup-hidup. Selain itu, jika itu benar-benar menyakiti mereka, harusnya tidak merepotkan sama sekali. Dengan metode toksin kultivator milikku, ada cara yang cukup aman untuk membunuh mereka. Singkatnya, aku sudah membuat syaratnya. Kamu bisa memutuskan sendiri apakah kamu setuju atau tidak. Jika kamu menolak, aku bisa mencari rekanmu yang lain, kamu bukanlah satu-satunya. Sampai di sini, Eric Qin tidak lagi bertele-tele. Dia duduk di kursi, diam menunggu jawaban Chen. Meskipun Chen pernah melihat sesepuh partai Jihuo, dan dia adalah tujuan yang paling cocok untuknya, tetapi bukan tanpa pilihan alternatif. Chen berkedip. Meskipun Eric Qin tidak berbicara secara langsung, dia juga mengerti bahwa sekali hasil dari penolakan, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Eric Qin telah mengatakan semuanya pada dirinya, tidak mungkin membiarkannya pergi hidup-hidup. Jadi, lebih baik menyetujuinya atau mati. Keputusan ini terkait dengan hidupnya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Eric Qin. Aku akan mengatur pertemuanmu dengan keponakan Tang, tetapi aku harus ada di tempat. Jika kamu setuju, maka aku akan setuju. Boleh. Eric Qin tidak ragu-ragu. Dia tidak berencana untuk melakukan apapun kepada keturunan Master Sekte Lama. Selain itu, di partai Jihuo, lebih baik daripada penganiayaan untuk mendapatkan api sejati Dharmakaya dengan persyaratan negosiasi. Chen menjawab ini, juga merupakan jawaban untuk perjanjian mengenai pil pencair jiwa. Harus kuingatkan bahwa bukan hanya kamu saja yang dapat mengendalikan pil mujarab ini, aku juga dapat mengendalikannya. Artinya, jika aku mulai mencurigai kamu melakukan sesuatu yang mengkhianatiku di partai Jihuo, aku langsung bisa membunuhmu, kata Eric Qin. Tenang, karena aku sudah setuju untuk bekerja sama, aku tidak akan mengkhianatimu demi pil dewa. Apalagi sekarang partai Jihuo ada di tangan Huo Zong, bahkan lebih mustahil bagiku untuk membantunya. Chen tersenyum dan menelan pil mujarab langsung ke mulutnya. Setelah melihat ini, Eric Qin juga membuka kunci tubuh Chen. Bagaimana nasibnya? Chen menunjuk ke Darren Hu yang tidak sadarkan diri di samping. Biarkan untuk saat ini. Eric Qin berpikir sejenak, tetapi dia masih tidak membunuh Darren Hu. Sebagai gantinya, dia membuat lubang besar di puncak gunung dengan pedang Qingtong, kemudian melemparkan Darren Hu yang disegel langsung ke dalamnya. Lalu, kembali menggunakan sebuah cara untuk menyembunyikannya. Setidaknya selama sebulan, Darren Hu tidak akan bangun, dia juga tidak akan mati. Di padang salju yang tak berujung ini, hanya ada gunung tandus, sehingga tidak ada kultivator yang akan menemukan tempat ini. Namun bagi Eric Qin, waktu 1 bulan sudah cukup. Di depan Chen, Eric Qin juga menyuapi Darren Hu dengan pil racun. Tindakan ini untuk memberitahu Chen bahwa hidup Darren Hu juga ada di tangannya. Ini benar-benar untuk memotong jalan mundur Chen untuk menambah masa hidupnya. Chen tidak terkejut dengan ini, sebaliknya, dia terlihat sedikit menghargai. Dia sendiri memiliki karakter yang waspada dan stabil, jika tidak, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti Eric Qin. Dan semakin baik Eric Qin menangani semuanya, bahkan untuk mencegah dirinya sendiri, itu juga menunjukkan bahwa kepribadian Eric Qin sama-sama berhati-hati dan keras. Semakin Eric Qin seperti ini, semakin aman dia. Dan Chen masih belum mempertimbangkannya, jika pada akhirnya Eric Qin akan memalingkan wajahnya dan tidak mengenalnya. Bersambung.